Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang terkait PPKM darurat bersama narasumber kita yaitu Wakil Ketua MPR RI Zazilul Fawait atau yang akrab disapa Gus Zazil. Assalamualaikum warahmatullahi. Gus Zazil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullah. Kabar baik Mbak Gesmi. Semoga Bagaimana semoga kita aktivitasnya? semua baik-baik sehat semuanya. Ya, bagaimana aktivitasnya Gus di tengah-tengah pandemi saat ini? Apakah masih tetap Kita lancar atau terus masih ada hambatan di sana sini? kita terus aktivitas sesuai tanggung jawab kita, tapi semuanya harus menggunakan protokol kesehatan. Karena memang pandemi ini hanya bisa itu yang bisa kita lakukan. Ya sementara kita vaksin juga. Hmm. Ya, Gus, tanggal 2 Juli kemarin adalah awal diberlakukannya PPKM darurat. Nah, ini sudah berlangsung beberapa hari. Nah, menurut Gus sendiri, bagaimana sih evaluasinya terkait PPKM beberapa hari ini? Jadi begini, kalau itu sih sebenarnya kelanjutan dari beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dari awal yang disebut dengan PSBB, habis itu kita ada kebijakan PPKM. Hari ini atau 2 hari kemarin itu disebut kebijakan dengan PPKM darurat. Darurat itu mengindikasikan bahwa memang skema pemerintah untuk menangani COVID yang semula dianggap bahwa pada bulan Juli ini dia akan hilang atau menurun COVID-nya. Ternyata makin besar dan angkanya menurut saya makin fantastis. Dan kebijakan pemerintah yang diambil dengan PPKM darurat itu menurut saya kebijakan yang sudah tepat. Tetapi kita patut mengevaluasi ya, karena sejak PSBB, PPKM dan lain-lain, ternyata buahnya meningkatnya COVID. Itu artinya tingkat keberhasilan dari atau implementasi dari kebijakan PSBB dan lain-lain itu belum efektif. Jadi soalnya itu bukan hanya pada kebijakannya, tetapi pada implementasinya. Nah, untuk implementasi kebijakan mulai PSBB sampai PPKM darurat ini, saya pikir ada minimal 3 hal yang penting terlibat di situ. Pertama, aparatur pemerintah pusat maupun daerah yang aktif. Jadi kebijakan yang dibuat pemerintah ini harus ditopang minimal 3 penopang. Pertama dari aparatur pemerintah itu sendiri, baik aparatur pemerintah pusat maupun daerah, ataupun aparatur lain, misalnya keamanan dan lain-lain yang bisa mengawal pelaksanaan dari kebijakan PPKM darurat atau PPKM mikro seperti yang sebelumnya. Yang kedua, itu kesadaran dan kedisiplinan masyarakat itu sendiri. Nah, kesadaran masyarakat ini penting. Disiplin menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan disiplin juga untuk tidak menerobos aturan. Terkadang sudah dibuat, tetapi aturannya enggak. Nah, seperti hari ini kita melihat 2 hari ini di mana pintu-pintu masuk Jakarta itu banyak yang jebol juga. Nah, terus alat-alat transportasi misalkan di bandara dan lain-lain juga harus kita disiplinkan masyarakat pengguna jasa kendaraan, termasuk juga yang mereka berdagang, beraktivitas, itu harus mematuhi. Nah, kedisiplinan itu kalau tidak terjaga ya tidak berguna. Nah, untuk memunculkan disiplin masyarakat, kesadaran masyarakat itu butuh ditopang oleh stakeholder, termasuk ya media, tokoh-tokoh media, tokoh-tokoh ulama, kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, sehingga ini memberikan keteladanan agar kita semuanya
sadar sekaligus disiplin. Tanpa 3 kata kunci itu, kebijakan tinggal kebijakan. Nanti buahnya meningkat lagi. Nanti setelah PPKM darurat yang nanti berakhir tanggal 20 Juli kalau tidak salah, itu kita bisa lihat lagi apakah berhasil atau tidak. Yang jelas, beberapa kebijakan yang lalu, faktanya, tanda kutip ya, itu kurang berhasil. Kita tidak berhasil karena faktanya meningkat. Bahkan sekarang rumah sakit over capacity. Tenaga medis juga begitu, obat-obatan begitu, vaksin. Nah, ini semuanya serangkaian, tidak bisa satu-satu. Jadi kebijakan PPKM darurat ini kan semua yang terlibat di situ itu menuju fokus yang sama. Tidak bisa misalkan hanya masyarakat disuruh disiplin, tetapi pimpinannya tidak misalkan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Dampak dari PPKM darurat ini, aktivitas warga kemudian terhenti, aktivitas perdagangan, aktivitas niaga, aktivitas bisnis terhenti. Ini juga menjadi masalah. Nah, yang lebih kacau lagi, kalau PPKM sudah mengurangi aktivitas ekonomi, tetapi hasilnya tidak efektif, artinya tetap tinggi. Ini rugi dua. Kenapa misalkan PPKM darurat ini dilakukan di daerah, misalkan di Jawa, di Bali, begitu? Karena memang banyak aktiviti warga negara itu banyaknya di 2 pulau ini. Dan tapi perlu diingat, aktivitas niaga, bisnis, perdagangan juga di pulau ini, termasuk wisata, ini ada di 2 pulau ini. Nah, kalau ini semua terhenti, berapa kira-kira penghasilan negara yang terhenti selama 20 hari? Berapa penghasilan warga yang semestinya diterima itu juga berhenti? Utamanya pada sektor-sektor informal, perdagangan, informal, wisata, ekonomi kreatif, perhotelan, semua berhenti. Termasuk orang yang jualan gorengan di pinggir jalan, soto Lamongan, tempat dapil saya ini juga berhenti, pecel lele berhenti. Nah, ini kerugian ini siapa yang menanggungnya? Nah, kalau itu berhasil, berarti warga kita sudah menyumbang kepada masyarakat dan bangsa kita agar COVID ini bisa terkurangi. Tetapi kalau faktanya nanti tinggi gimana? Kalau ternyata COVID-nya setelah PPKM darurat ini ternyata masih darurat lagi, apa yang akan diambil oleh pemerintah jika setelah masa PPKM darurat ini selesai, tetapi terus COVID angka ini harus diantisipasi, Mbak, menurut saya. Sudah terlalu banyak COVID ini menghentikan semua aktivitas, termasuk aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah terhenti, aktivitas ekonomi terhenti, aktivitas wisata terhenti. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan dengan penghentian semua ini? Apa yang bisa? Selain turunnya COVID, kan gitu. Ternyata kalau COVID pun tidak turun, apa yang mau dikata? Karena faktanya sejak PSBB sampai hari ini, ternyata COVID tetap. Nah, ini menjadi kebijakan PPKM darurat ini belum tentu, meskipun saya mengapresiasi kebijakan itu, belum tentu berhasil.